Halo, berjumpa kembali dengan saya Rici Indrajaya. Masih ingat ya perikop tentang seorang janda miskin memberikan dua peser ya uang untuk di kotak persembahan. Ya memang selama ini pembahasan lagi itu lebih mengenai bahwa si janda miskin ini memberikan dari seluruh yang dia punya, dan itu di mata Tuhan Yesus adalah lebih bernilai tinggi, lebih berharga daripada persembahan orang-orang kaya dan kotak, walaupun jumlahnya lebih besar. Karena Tuhan melihat kerelaan hati seseorang memberikan daripada yang dari kekurangan daripada dari kelebihan. Itu tentunya boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa dalam melakukan sesuatu itu harus dengan sepenuh hati, dengan kerelaan, dan bukan adalah show off ya, memamerkan walaupun nilainya besar. Dalam kali ini saya akan membahas dari sisi lain mungkin ya, yaitu dibalik itu mengandung makna lain ya, yaitu bahwa menurut saya adalah Tuhan Yesus sangat kesal dengan para pemuka agama saat itu, para ahli-ahli Taurat, dan juga polisi agama yang dan tetua yang Yesus katakan suka menelan rumah janda dan mengelabui orang dengan doa panjang. Pihak penguasa memeras rakyat kecil untuk kepentingan pribadi ya. Jadi yang saya mengerti adalah jadi para pemuka agama ini, para ahli Taurat, menggunakan agamanya untuk memeras orang-orang itu ya, sampai mungkin si janda sampai ya merasa dia mesti menyerahkan gitu ya, walaupun kita tahu mungkin dia menyerahkan dengan tulus hati, tapi mungkin juga karena ada peraturan agama yang menakut-nakuti ya, jika kamu tidak memberikan yang sebanyak-banyaknya nanti akan kena hukuman atau masuk neraka atau terkena cobaan ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sepertinya ada unsur takut-takutnya ya. Padahal kan di dalam Alkitab kita lihat ayat, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 7 ya. 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya. Jadi bisa nggak kalau kita sedikit ya bayangkan gitu dengan reflektif, meditatif ya, bahwa si janda ini salah satu korbannya ya, karena peraturan yang dibuat begitu ketat bahwa harus memberikan lebih ya, jadi ya dia merasa wah nggak enak nih, dia memberikan hasil dia yang dalam kerja untuk sehari diberikan, dia nggak tahu dia bisa hidup dari mana lagi ya, walaupun memang itu Tuhan Yesus katakan dia memberikan dari kelebihannya ya, sedangkan yang kaya memberikan janda miskin itu memberikan dari kekurangannya ya, dibandingkan orang kaya diberikan dari kelebihannya ya. Jadi itu yang lebih berharga ya. Tapi bisa juga itu kan karena permainan para pemuka agama yang mengerti kitab suci, yang ahli Taurat gitu ya, sehingga orang-orang dipaksa untuk mengeluarkan persembahan. Nah di zaman sekarang pun banyak sekali individu super rich ya yang menggunakan celah dalam peraturan pajak agar membayar pajak penghasilan super minim tapi hidup mewah ya. Jadi apa hubungannya dengan ini ya? Jadinya kita melihat ya, mungkin yang menjadi korban dari peraturan agama itu adalah orang-orang kecil-kecil ini ya, yang merasa harus memberikan lebih, sedangkan yang petinggi-petinggi yang kaya malahan mereka tidak mau bayar pajak ya. Zaman sekarang pun sama, kita melihat perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, Apple, mereka berkantornya di negara-negara yang mungkin pajaknya rendah ya, terregistrasi di sono, sehingga waktu mereka bayar pajak itu ya bayarnya rendah, padahal mereka penjualannya besar sekali dan mereka super rich, kaya ya.
Jadi in other words, peraturan itu digunakan yang menguntungkan orang-orang yang memang mengerti, ya, sedangkan yang orang yang tidak mengerti sepertinya diperas. Maka ini yang Yesus celak mereka ini, bahwa mereka suka menelan rumah janda, mengelabui orang dengan doa panjang. Yang menelan rumah janda adalah menggunakan peraturan agama juga, yang janda-janda itu akhirnya kehilangan semuanya karena tidak ada suami yang bisa menolong mereka, tidak ada anak laki-laki, dan saudara pun mungkin tidak mau membantu mereka lagi, sehingga akhirnya mereka menjadi terlantar, ya. Padahal seharusnya persembahan-persembahan itu yang diterima oleh bait Allah, ya, digunakan untuk membantu orang dan janda miskin, anak yatim, bukan malah sebaliknya menelan seluruh nafkah orang miskin tersebut untuk keuntungan mereka-mereka yang ya para pemuka agama, mereka para tetua, ahli Taurat. Dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 29 menyebutkan selain orang Lewi, juga orang asing, anak yatim piatu dan para janda harus dihidupi oleh perbendaharaan bait Allah agar mereka mempunyai pegangan hidup dan perlindungan. Nah, itu dia. Kalau mereka masih menggunakan yang kitab suci yang memang ayat yang memang benar, ya, dan tidak membuat peraturan tersendiri, inilah, ya, justru yang harusnya yang kaya ini yang support yang miskin dan kecil, bukannya malah sebaliknya yang kecil ini yang diperas untuk mendukung yang kaya. Bayangin, ya. Nah, gejala ini pun sebenarnya masih terjadi di dalam gereja-gereja modern kita ini, yang berlomba-lomba tarik kolekte, ya, maupun perpuluhan, ya, dari umat, kemudian dananya disimpan di bank, tidak seluruhnya dipakai untuk membantu mereka yang miskin. Tapi mudah-mudahan ini sudah tidak berlangsung, ya. Tapi ya saya masih melihat ada seperti itu, ya. Ada seorang teman yang aktif, ya, sebagai pengurus gereja. Ini kita ada cerita-cerita sebelumnya. Dia menyarankan agar uang yang terkumpul itu, ya, secepatnya dihabiskan untuk membantu orang yang memerlukan, ya, orang miskin lah, orang yang kesusahan lah, yang butuh biaya sekolah lah, ya. Karena itulah tujuannya. Namun dia mendapat pertentangan yang sangat keras dari pengurus, ya. Rekan-rekan lainnya khawatir apabila uang gereja habis, maka butuh waktu lama terkumpul lagi, ya. Tapi teman saya malah berpikir apabila gereja tidak punya uang, kasnya kosong, malahan umat yang mampu mau berlomba-lomba menyumbang, ya, asalkan dilaporkan nasib uang sumbangan tersebut, kemana habisnya, kemana larinya. Jadi intinya kata kuncinya adalah transparansi, ya. Dalam gereja juga mesti ada transparansi, karena ya saya juga, ya, terus terang pernah tahu bahwa beberapa gereja yang memang kebetulan besar, ya, yang ini uangnya banyak kan ada di bank, gitu, ya, ada yang di bank. Terus kalau lagi butuh ada suatu kegiatan lagi untuk umpamanya kegiatan sosial, apalagi tarik lagi perpuluhan lagi, tarik lagi kolekte lagi, tarik lagi minta sumbangan, himbau lagi, padahal yang uang itu masih ada, ya. Jadi ya kita tahulah bahwa kadang-kadang sebagai manusia itu ketakutan, kalau ini nggak ada gimana, ya. Padahal kan Yesus katakan ya harus kita berserah, ya, dan juga kalau memang uang itu digunakan dengan semestinya pasti ada lagi, ya. Jadi saya ingat satu cerita yang dari Mother Teresa, yang mana dia tidak sangat khawatir mengenai yayasan yang dibuatnya itu kekurangan uang, karena dia bilang jika ini memang kita bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan akan mengirim lagi, ya. Jadi kalau dapat uang dibelikan beras, belikan makanan untuk dihabis-habiskan untuk orang baik, bukannya untuk berfoya-foya, dan bila habis tiba-tiba ada aja datang sumbangan. Nah, ini juga sama harusnya di dalam gereja diterapkan seperti ini, bahwa dapat sumbangan sedikit ini dipakai untuk ini untuk pemeliharaan gereja, oke. Untuk gaji orang-orang yang bekerja di gereja, oke. Terus selebihnya dipakai untuk ini. Jadi sekarang kosong, ya, himbau umat untuk sumbang lagi. Nah, jika ada transparansi seperti ini, saya yakin sekali umat pun tidak akan ragu untuk menyumbangkannya. Karena kalau tidak transparan, kita jadi bingung, kok
minta lagi ya. Apalagi di suatu gereja yang memang yang umatnya banyak yang berada gitu ya. Jadi mereka karena ini juga saya melihat ada satu ya, jadi maksud ada keluarga yang memang yang sangat loyal soal donasi, soal sumbangan ya. Jadi mereka sering menjadi target bahwa jika ada kegiatan apapun mereka selalu datengin minta untuk kumpul dana ini ya. Baik, itulah sharing saya soal persembahan seorang janda miskin, dan harap ini berguna untuk menjadi rema kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.